Terima kasih banyak teman-teman, Pak Andi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kebetulan baru kembali dari Amerika nih, karena anak saya juga wisuda dan anak saya juga penerima beasiswa LPDP. Jadi saya mesti terima kasih banyak nih ke LPDP yang sudah berhasil mendukung lah semua putra-putri Indonesia yang ingin belajar ke luar negeri. Ya, saya ingin sampaikan dalam dua topik. Topik pertama yang sifatnya lebih umum adalah pentingnya SDM ya teman-teman nih untuk masa depan negara kita. Dan yang kedua adalah yang lebih khusus mengenai SDM kesehatan itu sendiri. Saya mulai dari SDM kesehatan dulu ya, karena saya adalah Menteri Kesehatan. Posisi kita itu sangat kekurangan tenaga kesehatan. Kalau kita lihat World Bank, WHO, mereka menunjukkan bahwa rata-rata jumlah dokter di dunia untuk per 1.000 populasi itu ada di angka sekitar 1,7 sampai 1,8. Negara-negara berkembang, mereka taruh angkanya, ancar-ancarnya di 1/1.000. Jadi kalau misalnya Indonesia 270 juta penduduk, ya diharapkan untuk sebagai negara berkembang, dokternya minimal 270 ribu. Negara-negara maju memiliki jumlah dokter rasionya antara 3 sampai 4 per 1.000. Yaitu bisa dilihat di websitenya World Bank atau WHO. Nah, posisi Indonesia ada di mana sekarang? Posisi Indonesia itu angka dokter yang praktek, benar-benar praktek, itu memang bervariasi. Tapi saya mengambil angka terakhir yang dicantumkan di World Bank, di Indonesia World Bank sama WHO, itu 0,4 per 1.000. Itu masih di bawah tim-tim, di bawah Vietnam, di bawah banyak negara-negara Afrika. Jadi posisi kita itu termasuk negara yang rendah. Ya, even lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain yang ekonominya jauh di bawah Indonesia. Nah, ini sebenarnya menyebabkan layanan kesehatan ke masyarakat itu selalu nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Ya. Kalau kita ngomong di kota tempat kita tinggal, iya. Tapi kalau kita ngomong di daerah-daerah, nggak usah yang terlalu terpencil. Di daerah-daerah misalnya selatan Jawa Barat, itu kekurangan dokter-dokter dan dokter-dokter spesialis. Puskesmas-puskesmas itu tidak mampu melayani semua pengunjungnya dengan tepat waktu. Apalagi kalau misalnya harus dibawa ke rumah sakit, di mana masing-masing rumah sakit kan minimal ada 9 RSUD gitu ya. 9 dokter spesialis. Itu kekurangannya ribuan dokter spesialis. Akibatnya sehingga antrian dokter di Indonesia makin lama makin panjang, ya. Masyarakat makin sulit mendapatkan akses ke layanan kesehatan, ketemu dokter. Kalau ketemu dokter juga waktunya jadi singkat-singkat, sehingga akhirnya informasi yang saya terima itu antara 1,5 sampai 2 juta rakyat Indonesia, bukan hanya yang kaya ya, yang golongan menengah pun pergi ke luar negeri agar bisa mendapatkan akses layanan kesehatan dan bisa bertemu dengan dokter. Nah, itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Itu sebabnya kenapa kita melakukan perubahan dari undang-undang kesehatan untuk mempermudah pendidikan dokter spesialis, dan juga prakteknya mereka. Jadi intinya yang menjadi syarat sebenarnya didiskusikan di undang-undang adalah kita ingin membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk belajar menjadi dokter dan dokter spesialis. Karena dokter spesialis itu sekarang sangat sulit dan sangat mahal biayanya. Karena memang Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang pendidikan dokter spesialis itu harus bayar ke perguruan tinggi. Kalau di luar negeri, di Jerman, di Amerika, itu pendidikan dokter spesialis sifatnya seperti pemagangan dan sambil bekerja di rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang bersangkutan. Sehingga tidak ada, dia harus membayar uang kuliah perguruan tinggi sehingga masuknya menjadi lebih mahal. Kita juga melihat proses rekomendasi penempatan dokter dan rekomendasi menjadi dokter spesialis menjadi penghambat, sehingga kita hapuskan yang namanya rekomendasi untuk praktek dan rekomendasi untuk menjadi dokter spesialis, sehingga pure berbasis meritokrasi dan juga berbasis kebutuhan. Jadi ada yang memang kebutuhan dokter dan dokter spesialis kita masih banyak, ya kemudian kita ambil lebih banyak dari pasar ya, tanpa perlu adanya rekomendasi. Nah, tentu saja tanpa mengurangi kualitas dengan minimum standar yang tidak kita ubah. Minimum standar tesnya kita tidak ubah, tapi yang
hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi seperti rekomendasi itu kemudian kita cabut. Sehingga baik untuk pendidikan maupun untuk praktek juga nantinya kita tidak memerlukan itu tadi. Nah itu sebenarnya kita lakukan untuk memastikan jumlahnya cukup. Ya, teman-teman yang bukan dokter mungkin saya informasikan aja ya. Kita tuh setiap tahun kelahiran bayi itu 4,8 juta. Dari 4,8 juta ini, 1/100-nya punya kelainan jantung bawaan bayi-bayi kita. Congenital heart disease. Jadi, atau 1/100 dari 4,8 juta kan 48 ribu. Dari 48 ribu ini, 25%-nya cacat jantung bawaannya kritis. Severe congenital heart disease. Jadi harus 48 ribu. Kalau enggak, mereka meninggal. Nah, itu yang akhirnya harus diurus oleh pemerintah. 12 ribu bayi. 12 ribu. Aku udah masuk dari pindah. 12, dari 12 ribu, kemampuan kita tuh cuma 6 ribu, teman-teman. Sampai sekarang. Karena butuh spesialis khusus yang namanya bedah torak kardiovaskular pediatrik untuk bisa mengoperasi 12 ribu bayi ini. Jadi 6 ribu nggak bisa dioperasi. Saya nanya, lo terus yang nggak bisa dioperasi gimana? Jawabannya para profesor ahli jantung, mereka jawabnya ini adalah seleksi alam. Jadi bayangkan 6 ribu bayi setiap tahun harus meninggal karena kita kekurangan dokter spesialis. Nah itu yang nggak bisa kita diamkan begitu saja. Kita harus segera melaksanakan banyak program untuk bisa mengatasi hal ini. Ya. Itulah sebabnya kenapa program-program seperti ini kita luncurkan. Dan buat teman-teman, saya sebenarnya sudah dibantu Pak Andi ini dapat jatah 2.500-an per tahun beasiswa. Untuk dokter spesialis, fellowship dalam luar negeri, tenaga perawat S1, S2 gitu kan dalam luar negeri agar bisa mengejar ketinggalan dari jumlah dokter spesialis dan perawatnya ini. Nah itu yang untuk kesehatan ya. Jadi masalah memang kita kekurangan dokter sekali. Nah yang kedua adalah mengenai SDM secara keseluruhan. Saya pengen cerita ke teman-teman ya. Kalau saya lihat bedanya negara maju sama negara nggak maju, itu hanya di orangnya. Ya kalau orangnya hebat, ya pasti negaranya maju. Kalau orangnya nggak hebat, ya negaranya nggak maju. Just as simple as that. Bukan kekayaan alamnya, bukan jumlah penduduknya, bukan yang lain-lainnya, bukan angkatan perangnya, tapi negara-negara yang maju adalah negara-negara yang emang SDM-nya maju. Nah, oleh karena itu teman-teman sekarang mendapat kesempatan untuk mengangkat seluruh harkat bangsa kita karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi segelintir orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk maju. Nah, saya titip pesan. Nomor 1 ya. Benar-benarlah membuat prestasi yang baik di luar. Jadi jangan tanggung-tanggung. Belajar yang baik, cari hubungan yang baik, bangun hubungan dengan profesor-profesornya, tunjukkan prestasi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kalau saya lihat di tataran internasional, itu memang belum superior. Kita baru berhasil untuk masuk ke perguruan tinggi luar negeri. Tapi kita belum superior ya. Superior maksudnya jumlahnya belum banyak. Kemudian yang masuk belum jadi juara-juara semua. Nah, mental ketangguhan hati untuk bisa jadi juara di sana tuh harus. Mental ketangguhan hati untuk berani masuk ke perguruan tinggi besar dunia itu harus juga dikembangkan. Tolong teman-teman yang berhasil masuk, fight for the best ya. Ini anggap aja pertandingan olimpiade gitu, di mana Anda bertarung di tataran dunia membawa merah putih di dada kamu gitu ya. Itu yang nomor 1 ya. Jadi fight for the best. Yang nomor 2, ini bukan hanya ilmu buat teman-teman sendiri, tapi juga buat pengikut-pengikut generasi selanjutnya. Jadi tugasnya teman-teman, kalau di sana berhasil dengan baik, orang akan lihat, loh orang Indonesia bagus-bagus ya. Nah, sehingga mereka akan lebih yakin ngajak orang Indonesia di tahun berikutnya. Ya, dan itu hanya bisa terjadi kalau teman-teman selain berprestasi baik, bergaul juga dengan baik.
dengan para profesor-profesor di sana, dengan pengurus-pengurus universitas tempat Anda berada, sehingga mereka terperangah gitu, terpesona dengan kehebatan orang Indonesia. Bukan hanya hebat dari otaknya ya, tapi dari karakter pribadinya yang hangat. Jadi jangan lupa tuh bawa tuh oleh-oleh murah tuh, beli dari mana, Pasar Beringharjo, Jogja, bawalah setengah koper. Nanti di sana dikasih-kasih aja. Oh ini siapa nih? Oh ini bagian admission, kasih. Ini titipan dari Indonesia. Oh ini profesor yang pinter nih, yang sangat berpengaruh untuk mengajak master-master atau PhD, kasih. Jadi pesan saya kedua, bergaullah yang baik. Bukan hanya diri pribadi kita, tapi juga untuk angkatan-angkatan sesudah kita. Agar persepsi golongan elit pendidikan dunia ini terhadap Indonesia itu bagus, ya, bagus, dan mau mengangkat lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, saya pesan ke teman-teman, saya kemarin waktu wisuda anak saya itu di salah satu universitas terkemuka di Boston, itu mereka nyampein pidatonya, commencement-nya itu dalam bahasa Latin. Jadi saya tanya, kenapa sih dalam bahasa Latin gitu? Jadi mereka rupanya selalu pidato kelulusannya pakai bahasa Latin. Mereka bilang, ini karena bahasa Latin karena kita menunjukkan di universitas ini, kita bukan hanya pintar dalam berpikir, tapi pintar dalam bernarasi. Mereka bilang, eloquent in giving a speech, in giving an argument, in participating in the debate. Dan kita pengen menunjukkan, disebut dibandingkan Ivy League lain, bahwa kita tuh terdepan. Jadi bukan hanya pintar dalam berpikir, tapi pintar juga dalam bernarasi, berucap, bertutur kata. Nah, orang Indonesia tuh lemah di sini. Lemah di sini. Jadi banyak kita datang diam, karena mungkin ya bukan hanya bahasa Inggris kita aja lemah gitu ya, tapi kita kurang terbiasa berpidato, bernarasi, berdebat, berargumentasi, berbicara. Pasti ngomongnya sama orang Indonesia sendiri. Jadi teman-teman belajarlah untuk melatih ilmu sosial ini, bagaimana kita berdiskusi, berbicara, bernarasi, berargumentasi. Karena itu sangat penting. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk presence-nya bangsa ini di tataran global. Orangnya pintar, orang Indonesia, begitu dia ngomong di WHO atau World Bank, nggak bisa ngomong. Atau ngomongnya nggak bagus. Kalah dengan orang yang nggak lebih pintar dari Afrika. Orang Afrika banyak sekali di kesehatan. Mereka nggak lebih pintar, cuma cara mereka bernarasi itu eloquent sekali. Nah yang terakhir, ini juga dari pidato kemarin. Selain pintar secara akal, pintar juga bernarasi, mereka bilang harus pintar secara hati. Jadi percuma kita pintar, kita maju, tapi hati kita evil. Nah itu titipan saya yang terakhir, teman-teman. At the end of the day, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau Anda udah dapat kesempatan ini, pikirkanlah, saya dikasih kesempatan ini oleh negara, apa yang saya bisa lakukan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk masyarakat Indonesia pada saatnya nanti saya lulus. Mudah-mudahan pesan saya singkat ini bisa diingat oleh teman-teman dan kita bisa bertemu kembali di Indonesia nanti. Selamat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.